Selasa 3 November 2020, KPK menahan 3 tersangka terkait tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia Persero tahun 2007 sampai 2017. Ketiga tersangka yang ditahan adalah AW, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007 sampai 2014, dan Direktur Produksi PT DI tahun 2014 sampai 2019. DL Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa dan FSS Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha. Ketiga tersangka ini diduga turut menerima aliran sejumlah dana dari hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan. Tersangka AW sebesar 9,17 miliar rupiah, tersangka DL sebesar 10,8 miliar rupiah, dan tersangka FSS sebesar 1,95 miliar rupiah. Total kerugian negara mencapai 315 miliar rupiah. Di hari yang sama, KPK kembali menggelar ajang Suara Anti Korupsi atau Saksi 2020. Di tahun kelima ini, program Saksi ditandai dengan penyelenggaraan kompetisi video lirik lagu anti korupsi. PLH Kepala Biro Humas KPK Yuyu Andriati mengatakan, kondisi pandemi yang terjadi saat ini membuat festival lagu Saksi tidak memungkinkan dilakukan seperti sebelumnya. Kompetisi pembuatan video lirik lagu anti korupsi ini didahului dengan kegiatan workshop pembuatan video lirik selama 2 hari. Sementara video musik berformat video lirik dalam ajang Saksi 2020 akan menggunakan 10 buah lagu yang telah dihasilkan di Festival Saksi periode tahun 2016 hingga 2019. Melalui kegiatan Saksi 2020, peserta lomba akan ditantang untuk membuat lagu-lagu yang saat ini hanya ada dalam format audio menjadi format audiovisual. Rabu 4 November 2020, KPK dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerjasama ini menandai awal rangkaian penerapan sistem tersebut bersama kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama antara KPK dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Heri Murianto dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru. Selasa 10 November 2020, KPK menggelar upacara untuk memperingati Hari Pahlawan. Upacara dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural KPK dengan memberlakukan protokol kesehatan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan peringatan Hari Pahlawan adalah bentuk penghormatan atas semua jasa dan pengorbanan seluruh pahlawan. Hidup mati memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara ini. Di hari yang sama, KPK menetapkan Bupati Labuan Batu Utara periode 2016 sampai 2021 KSS sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuan Batu Utara. Selain KSS, KPK juga menetapkan Wakil Bendahara Umum PPP tahun 2016 sampai 2019 PJH sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, KSS dan PJH ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 29 November 2020. Tersangka KSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat dan PJH di Rutan Polres Jakarta Timur. Rabu 11 November 2020, KPK menetapkan anggota DPR periode 2014 sampai 2019 ICM sebagai tersangka. Penetapan ICP terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuan Batu Utara. Di hari yang sama, KPK juga langsung menahan ICM selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan 30 November 2020. Masih di hari yang sama, KPK membantu penyelesaian aset pemerintah daerah yang bermasalah di Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam acara penyerahan sertifikat tanah Pemda sebagai bagian dari program pencegahan korupsi terintegrasi. Selain di Kepulauan Riau, KPK juga berkomitmen membantu penyelesaian aset di seluruh Indonesia yang memiliki potensi korupsi. Kamis 12 November 2020, KPK menetapkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara AMS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuan Batu Utara. KPK langsung menahan AMS selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020. AMS diduga memberi suap untuk meminta kelancaran pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Labuan Batu Utara. Senin 16 November 2020, KPK menetapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014 sampai 2019 ARM sebagai tersangka.
Penetapan ARM sebagai tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengurusan bantuan Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017 sampai 2019. Tersangka ARM diduga menerima suap sebesar 8 miliar lebih dalam proyek tersebut. Hingga saat ini KPK melakukan penyitaan aset berupa uang senilai 1,5 miliar lebih. Selasa 17 November 2020, KPK menahan Wali Kota Dumai 2016 sampai 2021 sekaligus tersangka ZAS dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2017 dan APBN 2018. KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Rabu 18 November 2020, KPK menggelar Anti-Corruption Summit atau ACS yang keempat dengan tema Quo Vadis Pemberantasan Korupsi secara virtual. Tahun ini KPK bekerjasama dengan Universitas Andalas, IPJ 2, Kemitraan, dan Perkumpulan SPAK. ACS bertujuan sebagai forum diskusi dan berbagi praktik baik pencegahan korupsi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Rangkaian kegiatan ACS 2020 yang berlangsung 18-19 November 2020 ini bisa diakses melalui YouTube KPK. KPK berharap bersama Civitas Akademika dapat bersinergi dan mengamplifikasi diskusi di dalam forum ini. Kamis 19 November 2020, KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penataan organisasi dilakukan melalui 3 pendekatan. Pertama, melalui pendidikan anti korupsi. Kedua, melalui perbaikan sistem atau perbaikan kebijakan yang disebut juga pendekatan preventif. Ketiga, melalui kegiatan penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dikenal dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera sehingga orang takut untuk melakukan korupsi. Ketiga pendekatan tersebut dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan yang lainnya. Senin 23 November 2020, KPK menggelar Focus Group Discussion, insersi pendidikan anti korupsi bersama perwakilan dari 9 partai politik. Diskusi ini digelar dalam upaya mendorong pembangunan sistem integritas partai politik. Hadir dalam FGD 7 Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal DPP Parpol, yaitu Amuzani dari Gerindra, Johnny G. Plate dari Nasdem, M. Rozak dari PKS, Hasto dari PDIP, Rebanda dari Demokrat, Muhammad Koyum dari PPP, dan Cucun Ahmad dari PKB. Selain itu, hadir Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Syarmandani, dan peneliti senior LIPI Muhammad Nur Hashim. Selasa 24 November 2020, KPK serah terimakan 4 aset senilai 56 miliar rupiah untuk Kejaksaan Agung, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Informasi Geospasial. 4 aset ini terletak di Bali, Jakarta, dan Bogor. KPK menyerahkan 2 aset tanah senilai 1, miliar rupiah lebih kepada Kejaksaan Agung. Sementara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, KPK menyerahkan sebuah aset berupa tanah dan bangunan senilai 36 miliar rupiah. Kemudian kepada Badan Informasi Geospasial, KPK menyerahkan aset berupa tanah senilai 5 miliar lebih. Rabu 25 November 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan EP dan 16 orang terkait dengan dugaan suap dalam perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Setelah melakukan pemeriksaan selama 24 jam, KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. 6 orang diduga sebagai penerima, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan EP, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan SAV, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan APM, pengurus PT ACK SWD, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan AF, dan seorang swasta AM. Sementara 1 orang lainnya diduga sebagai pemberi, yaitu Direktur PT DPPP SJT. KPK kemudian menahan 5 tersangka, EP, SAF, SWD, AF, dan SJT selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020, masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Kamis 26 November 2020, KPK menahan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan APM dan seorang swasta dalam perkara dugaan suap dalam perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menahan tersangka APM dan AM selama 20 hari ke depan
Terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020, bertempat di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Sabtu 28 November 2020, KPK menetapkan Wali Kota Cimahi periode 2017 sampai 2022 sebagai tersangka. Penetapan dirinya sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap dalam perizinan di Kota Cimahi tahun anggaran 2018 sampai 2020. Selain AJM, KPK juga menetapkan Komisaris RSUKS, HY, sebagai tersangka. Tersangka AJM diduga telah menerima uang 1,6 miliar dari total komitmen fee 3,2 miliar rupiah. Penerimaan uang ini diduga terkait dengan pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit. Saat ini, KPK menahan keduanya selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2020 sampai 17 Desember 2020. Demikian Kanal Buletin bulan November 2020, salam anti korupsi.